Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami mengangkat topik terkait dengan Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ya, ini kami angkat kembali karena memang hal ini sangat menarik diangkat karena begitu antusiasnya publik terhadap kasus ini. Bahkan kasus ini diduga melibatkan beberapa orang ternama di Indonesia ya. Sehingga kemarin juga ada dugaan bahwa kasus ini tidak mungkin sampai kepada orang-orang tertentu. Ya. Kita akan bahas terkait dengan kasus ini sampai selesai. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo memasuki babak baru. KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dengan mengantongi 2 alat bukti. Ya, jadi memang KPK akan menetapkan seorang menjadi tersangka jika mempunyai 2 alat bukti. Hal ini bermula dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Rafael Alun yang mencapai 56,1 miliar. Kabak Pemerintahan KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Menurut beliau, kasus itu telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Usai naik ke penyidikan, KPK pun kini telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi. Ya, jadi peristiwa ini bermula dari anak Rafael Alun ya. Jadi Tuhan itu baik. Ya, orang yang melakukan korupsi, Tuhan itu bisa saja membukanya tidak harus melalui orang itu. Ya, bayangkan peristiwa ini bermula ketika anak Rafael Alun melakukan penganiayaan. Sehingga terbongkarlah siapa orang tua dari anak tersebut yang mengarah kepada Rafael Alun. Setelah ditelisik, ternyata Rafael Alun seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dengan pangkat eselon 3. Ya, jadi dari situlah bermula karena anak ini memamerkan harta, menganiaya orang dengan menggunakan sebuah mobil Jeep Rubicon. Ya, setelah penetapan kasus ini naik ke penyidikan, maksud kami, istri dan anak perempuan dari Rafael Alun juga sudah diperiksa oleh KPK. Menurut Ali, ya, juru bicara KPK, KPK telah menemukan peristiwa pidana dan 2 alat bukti dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir. Bayangkan aja, 12 tahun berarti sejak tahun 2001, kira-kira 2001 ya,
Sekarang 2023. Ya. 2010 lah. Dia mulai berarti 2010 2011. Ya, kalau selama 12 tahun dia setelah menerima gratifikasi, berarti kira-kira sejak tahun 2011 sudah bermain dia. Ya. Rafael Alun Trisambodo muncul setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi yang viral di media sosial, sehingga terbongkarlah harta kekayaan dari Rafael Alun yang terbuka melalui anaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap temannya ya. Mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun diperiksa KPK pada Senin tanggal 10 April 2023. Ya, ini merupakan pertama kali Rafael Alun diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar 90.000 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 miliar. Ya, yang didapat beliau dari sejumlah wajib pajak. Ya. Dia dapat dari wajib pajak, yang mana wajib pajak itu ketika diperiksa oleh beliau dan timnya mungkin ya wajib pajak itu mungkin adalah kekurangan bayar atau lebih bayar sehingga diperiksa. Nah, oleh beliau disuruh melalui konsultan pajak dia. Jadi sudah bermain. Jadi siapa yang dia kira-kira target dia periksa, lalu dia bilang, udah nanti pakai konsultan pajak saya aja deh, supaya laporan keuangan perusahaan Bapak itu bisa nanti baik, sehingga tidak ada kecurigaan dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap laporan pajak. Begitulah yang dilakukan mungkin Rafael Alun selama lebih kurang 12 tahun. Ya. Jadi dia menjalankan perusahaan di luar pekerjaan dia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, membuka satu perusahaan konsultan pajak yang nantinya semua diarahkan kepada perusahaan tersebut. Menurut Ali, Rafael diperiksa terkait barang bukti beberapa dokumen. Bukan hanya itu, KPK juga menyita beberapa bukti dokumen terkait kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan Rafael. KPK juga mengungkap sejumlah barang bukti dari kasus ini. Salah satunya safe deposit box sebesar 32,2 miliar dari mata uang asing. Bayangkan aja, di safe deposit box itu ada 32,2 miliar mata uang asing. Berarti kalau saya bayangkan, dia menyewa safe deposit box mungkin ada dua yang besar-besar. Karena kalau safe deposit box yang standar itu dia modelnya kecil ya. Ya, jadi dia kayak menyewa dua atau safe deposit box ukuran besar, bukan ukuran standar ini. Sehingga dia bisa menyimpan uang sejumlah 32,2 miliar dalam bentuk mata uang asing. Safe deposit box ini diamankan beserta barang bukti lainnya yang ditemukan oleh penyidik KPK, yang mana di dalam safe deposit box itu ternyata ada juga yang ditemukan dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas perhiasan, dan lainnya ya. Jadi setelah ditemukan safe deposit box itu, ada didapatkan barang-barang di dalamnya yang tadi saya sebutkan ya. Ada ikat pinggang. Ini ikat pinggang bukan ikat pinggang yang harga mungkin 1 juta 2 juta. Kalau sampai di dalam
deposit box itu ada ikat pinggang atau dan lainnya, ya berarti udah harga puluhan juta nih. Mungkin merek-merek tertentu lah ini, mungkin seperti LV, Channel, dan lain sebagainya. Menurut KPK akan terus mengusut kasus ini dengan mengkonfirmasi beberapa saksi lainnya. Ya, kemarin ketika KPK sudah memeriksa Rafael Alun dan dipertontonkan ke publik, KPK sudah menunjukkan barang-barang bukti yang diduga didapat bukan dari hasil pekerjaan Rafael Alun yang benar. Ya, dia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan kedudukan jabatan eselon 3 mempunyai kekayaan yang di luar sewajarnya. Makanya kemarin dipertunjukkan juga tas-tas LV wanita ya. Kemungkinan itu adalah milik dari istri Rafael Alun, juga anaknya. Ya. Dari peristiwa itu publik juga dikejutkan dengan kasus dugaan pencucian uang Rafael Alun yang menyeret menurut infonya 25 artis yang diantaranya berinisial R menurut Iskandar Sitorus, ya, sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yang sempat menyebutkan seorang artis berinisial L menerima aliran dana dari mantan pejabat Dirjen Pajak tersebut, dari Rafael Alun. Iskandar Sitorus juga menyebutkan ciri-ciri sosok artis yang terlibat kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Dia bilang ciri-cirinya adalah lelaki dan sangat terkenal. Dia juga mengatakan bahwa artis tersebut tinggal Jakarta. Ya pastilah ya, kalau masalah tinggal Jakarta, ya nggak mungkin artis di luar kota. Kalau di luar kota bukan artis ibu kota namanya, itu artis daerah itu. Kalau artis daerah kayaknya jarang sekali ya sampai bisa terkenal. Jadi dikatakan oleh Iskandar Sitorus, seorang lelaki tinggal Jakarta. Kalau tinggal Jakarta udah pasti. Ya, lalu dia bilang juga ciri-cirinya adalah lelaki tersebut orang kaya baru. Ya, siapalah kira-kira nih kalau orang kaya baru ya? Kalau baru atau baru-baru amat, apa baru terkenal, ataukah baru masuknya seperti apa, kita nggak tahu. Menurut si Iskandar Sitorus, karena dia hanya memberikan inisial tanpa menyebutkan orangnya. Ya, dari pengucapan atau ciri-ciri yang disampaikan oleh Iskandar Sitorus, tak sedikit netizen yang penasaran. Siapa sih artis berinisial R yang diduga ikut dalam pencucian uang ayahanda dari Mario Dendi, yaitu Rafael Alun. Ya, beberapa media juga telah mewawancari Iskandar Sitorus, menanyakan, yang mana sih orangnya? Bicaralah, ya. Tapi Iskandar belum bisa membuka atau membuat ini teka-teki ini, sehingga membuat masyarakat semakin penasaran. Ditanya juga kepada Iskandar bahkan mengatakan bahwa Rafael itu mempunyai geng di kementerian itu katanya. Kita nggak tahu yang mana orangnya, tapi dia kemarin sudah menyebutkan bahwa Rafael Alun itu di-backing oleh teman-teman di kementerian tersebut. Ya, mudah-mudahan
KPK segera mengungkapkan. Ini kalau KPK mengungkapkan kasus ini luar biasa nih ya. Bahkan kalau bisa lebih cepat sampai kepada pejabat-pejabat yang terlibat dalam aliran dana Rafael Alun, ya mungkin dari sini, dari Rafael Alun tuh nanti bisa terungkap juga uang yang 349 triliun yang dikatakan oleh Mahfud MD. Ya, karena kemarin Ibu Sri Mulyani juga sudah menyebutkan ciri-ciri atau inisial orang yang diduga terlibat dalam aliran dana sejumlah 349 triliun. Ya mudah-mudahan KPK bisa lebih cepat bergerak. Agar apa? Agar kepercayaan publik kepada KPK bisa tumbuh kembali. Karena kemarin KPK didemo oleh masyarakat karena dugaan adanya saling sikut menyikut di Gedung Merah Putih di KPK ya. Sehingga kemarin mahasiswa mengadakan demo di depan KPK untuk menuntut pimpinan KPK Firly segera mengundurkan diri, bahkan dicopot. Ya, oleh karena itu kita berharap kepada pimpinan KPK untuk segera membuka kotak Pandora ini sehingga kepercayaan dari masyarakat kepada KPK bisa kembali atau bahkan tetap seperti dulu ya. Segeralah KPK untuk membuka kotak Pandora ini. Siapa sih orang-orang yang di belakang Rafael Alun? Siapa sih artis yang disebutkan itu? Adakah pejabat-pejabat di pemerintahan ini yang membackingi Rafael Alun? Kita harap sih semua bisa terbongkar dengan kasus peristiwa Rafael Alun. Yang pertama sekali terbongkar kasus ini oleh karena kelakuan dari anaknya, ya, Mario Dandi. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi kami berharap kepada KPK segera buka ini. Ya, kita juga berharap kepada Iskandar Sitorus yang mempunyai data terkait aliran dana 349 triliun yang dibuka oleh Pak Mahfud MD, silakan juga buka ke KPK atau ke publik biar ini terang benderang. Ya, mudah-mudahan nanti dengan Anda membuka itu mungkin Anda juga akan dipercaya oleh masyarakat. Jangan biar nanti 2024 mungkin nanti Anda dicalonkan jadi jaksagung atau ketua KPK karena telah membongkar peristiwa pidana korupsi yang cukup besar, adanya tidak pidana pencucian uang atau money laundering yang terjadi di Kementerian Keuangan, gitu loh. Ya, di akhir sesi kami akan memberikan quote kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya, terkait dengan peristiwa ini. Ya, dia bilang begini, saya ulang ya, dia bilang, jika kamu bersabar dalam satu saat kemarahan, kamu akan lolos dari 100 hari kesedihan. Ya, artinya ketika kemarin tuh Mario Dandi, dia bisa menahan emosinya, ya, walaupun mungkin ada masukan dari teman wanitanya, ya, kalau dia bisa menahan diri waktu itu, tidak marah, maka mungkin peristiwa ini tidak terjadi, ya. Tapi karena dia tidak bisa menahan amarahnya, maka sekarang dia mengalami kesedihan. Jadi dia bilang, quote ini dia bilang, jika kamu bersabar dalam satu saat kemarahan, kamu akan lolos dari 100 hari kesedihan. Ya, jadi kalau Anda lagi marah, jangan mengambil sikap yang emosional, karena kamu akan menyesal kemudian.
setelah kamu melakukan hal-hal yang konyol, yang suatu saat membuat kamu menyesal akan perbuatan. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, jangan lupa kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum subscribe, silakan subscribe, silakan berkomen dan share kepada teman-temannya supaya Anda bisa tercerahkan dari channel YouTube Fernando DiCaprio. Channel ini bukan channel gosip, bukan membahas-bahas yang nggak benar, ya. Karena di channel ini Anda akan tercerahkan dengan menonton channel YouTube Fernando DiCaprio. Begitu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang.